Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haji Tukino, Sarjana Sosial Islam. Pada kali ini kita mari sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah serta karunia-Nya. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini, di tanggal 10 Ramadan, alhamdulillah kita sudah masuk kepada 10 Ramadan yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah rahmat, kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 20 hari ke depan dan besok kita masuk kepada 10 Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan kita akan diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, untuk melaksanakan perintah Allah yang mulia ini, yakni mendirikan atau melakukan puasa Ramadan, yang itu merupakan kewajiban bagi kita, dan kita senantiasa bergembira melaksanakan perintah Allah yang mulia ini walaupun dalam kondisi kesederhanaan, walaupun dalam kondisi pandemi corona, tidak pantang menyerah melakukan aktivitas ibadah dan amal ibadah insyaallah. Pada kali ini kita akan membahas tentang tajwid, ya. Alhamdulillah tadi PD Isara Labuan Batu telah diisi oleh tuan guru kita Al-Ustadz Syahbudin Daulay Al-Mandili, ya. Alhamdulillah beliau seorang ustadz muda yang insyaallah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudian pemahaman yang luar biasa kepada beliau sehingga bisa menyampaikan ilmu-ilmunya. Apalagi kitab kuning, ya. Kalau yang akan saya bahas ini adalah kitab putih. Ya. Khusus yang akan saya bawakan di sini adalah tentang masalah tajwid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Apabila kita membaca Al-Qur'an, tentu seharusnya lah kita membaca Al-Quran itu dengan benar, yang baik, lagi benar. Tentu karena ibadah membaca Al-Quran itu adalah ibadah, ya. Apabila kita membacanya salah, maka bukan bernilai ibadah lagi, melainkan bisa jadi yang kita baca itu menjadi malapetaka, bahkan mungkin berdosa kita membacanya karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan kaidah tajwid atau hukum-hukum cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karenanya perlu kita pahami bersama, misalnya kita membaca suratul Fatihah, kita baca Al-Fatihah itu sebagai rukun sholat, ya, rukun daripada sholat. Apabila kita membacanya dengan baik dan benar, tentu ibadah sholat kita pun menjadi sempurna. Tapi apabila kita bacanya kurang sempurna, kemudian bacaannya pun kesalahan, kata orang kita, ya kan. Oleh karenanya perbaikilah bacaan itu. Baik, apa sih yang dikatakan dengan tajwid itu? Apabila seorang yang baca Al-Quran, baik itu tanpa lagu ataupun dilagukan, ya, tentu tidak boleh terlepas dari kaidah tajwid yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi jawada yang berarti membaguskan. Jadi tajwid ini artinya membaguskan, ya, membaguskan bacaan Al-Quran. Tentu sesuailah dengan kaidah ataupun
ilmu-ilmu Al-Quran itu tersendiri. Nah, oleh karenanya apa yang dimaksud dengan tajwid ini sebenarnya, kalau kita melihat dari istilah dalam kitab tajwid karangan Haji Ahmad Mubarak MA halaman 17 ya, saya bacakan. Yang dimaksud dengan tajwid artinya membaguskan, menyempurnakan, kemudian memantapkan. Sedangkan pendapat lain tentang pengertian tajwid adalah yakni memberikan yang baik. Nah, artinya bacaan itu harus baik ya. Kalau kita lihat istilahnya, at-tajwidu huwa ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Nah, ini menurut istilah. Jadi maknanya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhkan, memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifatul huruf, mad dan sebagainya, seperti tarqiq, bagaimana huruf itu tipis ya. Kemudian tafkhim, bagaimana huruf itu menjadi tebal, dan selain keduanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hak huruf itu? Jadi yang selama ini kita baca, asal baca saja ya kan, tanpa mengetahui apa itu hak huruf. Nah, yang dimaksud dengan hak huruf itu, hadirin, adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti sifat al-hams, kemudian al-jahr, isti'la, asyiddah, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hak huruf. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf itu ya, tadi ada hak huruf, kemudian yang kedua mustahak huruf, yakni sifat yang sewaktu-waktu tampak, seperti ikhfa ya, kemudian lagi tarqiq, tafkhim juga, namun dia sewaktu-waktu saja, tidak melekat seterusnya ya. Nah, itu yang disebut dengan mustahak huruf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dasar hukum dari Al-Qur'an tentang membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar? Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya. Dengan tartil artinya membaguskan huruf-huruf. Jadi kalau ditanya apa itu tartil, selama ini kita mengetahui bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa makna tartil? At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, itu maknanya. Tartil ialah membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, makharijul huruf harus kita perhatikan, di mana letak huruf alif, a, kemudian di mana letak huruf ba, di mana letak huruf ta, sa, dan lain sebagainya. Tentu kita harus belajar talaqi. Nah, apa itu talaqi? Harus berguru, tidak bisa dengan YouTube. Jadi hari ini saya berikan motivasi kepada kita semua, datanglah guru kita yang memang bisa mempelajari atau mengajarkan tajwid ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang mendasari bagaimana kita agar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah Rasulullah pernah bersabda,
Iqra'ul Qur'an bihluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan cara dan suaranya orang-orang Arab. Nah, inilah yang mendasari kita bagaimana kita membaca Al-Qur'an itu dengan suara-suara orang Arab. Kita mengikut imam-imam Mekah, ya. Contohnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syuraim dan lain sebagainya. Tentu ada juga nagom-nagom Al-Quran yang memang, ya, telah ditentukan oleh para penemu dan para qari'ah yang telah mempelajari dan mengajarkan kepada kita semua. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, perlu kita sampaikan sebelum kita bahas insyaallah tajwid ini ke depan. Apa sih fadilah? Apa sih fadilah kita mempelajari Al-Quran ini? Atau mengajar Al-Quran? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mempelajari Al-Quran, ya, atau tilawah Al-Quran, ini yang pertama adalah sebagai tolok ukur kualitas seorang muslim, yakni bagaimana tolak ukur kualitas kebaikan seorang muslim itu, ya, adalah sejauh mana upayanya, sejauh mana upayanya dan usahanya dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi belajar dan mengajar Al-Quran ini adalah sebagai tolok ukur kebaikan. Makanya tidak rugilah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi fadilah orang yang belajar Al-Quran ini adalah dicap, diberikan derajat sebaik-baik manusia atau orang yang terbaik. Begitulah bahasanya. Khairukum, kalau sudah khairukum, sudah termasuk orang yang terbaik. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan turunkan sakinah, yakni ketentraman. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apabila masalah-masalah yang kita hadapi tidak ada jalan keluarnya, cobalah ambil wudhu, ya, kemudian buka Al-Quran dan baca. InsyaAllah hati menjadi tentram, karena Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai obat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ketentraman dalam hati ini. Dan Allah menyebut-nyebut, ya, dan Allah menyebut-nyebut orang yang mempelajari kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Nah ini, jadi ketika kita belajar mengajarkan Al-Quran, Allah menyebut-nyebut kita, ya, agar kita ini diperhatikan oleh para malaikat. Itu sipolan hambaku sibuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran. Oleh karenanya, bacalah Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, membaguskan tilawah Al-Quran akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Tentu kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain, ya, satu huruf saja kita baca sudah 10 kali lipat. Nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi barang siapa yang baca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, bagaimana pula kalau 10 huruf, ya? Satu halaman, satu juz, 30 juz. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat,
mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Jadi apabila ada pekerjaan ataupun kesibukan kita di luar dengan berbagai macam aktivitas, belum dinilai sebaik-baik aktivitas dan kesibukan. Ya. Jadi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik aktivitas, dengan sebaik-baik kesibukan, yakni adalah mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itulah sebaik-baik kesibukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah berfirman, "Man syaghalahul Qur'an." Kita ulangi. Allah dalam hadis qudsi pernah berfirman, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi 'ala sa'iril kalam ka fadlillahi 'ala khalqihi." Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir, ya, dalam rangka berzikir kepadaku, kata Allah, dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, dan keutamaan kalam Allah itu, yakni Al-Quran, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, daripada seluruh alam lainnya, seperti keutamaan Allah di atas makhluk-makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, yang kelima, membaca Al-Quran dengan tajwid akan mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah pernah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata baca Al-Quran dan dia bersusah payah mempelajarinya, baginya 2 pahala. Jadi yang pertama, pahala dia belajar Al-Quran karena susah payah, ya, belajarnya Al-Quran dinilai pahala. Kemudian yang kedua, diberi pahala baginya membaca Al-Quran itu walaupun terbata-bata. Subhanallah, berarti dia masih mau memperhatikan kalam Allah ini, mempelajari kalam Allah yang mulia ini. Jadi jangan sepele dengan Al-Quran. Mari sama kita hayu-hayukan anak-anak kita baca Al-Quran. Nah, dari mulai dini, dari mulai dalam kandungan, bacakan Al-Quran, kemudian bacakan lagu-lagu Al-Quran, dengarkan. Semoga bisa dekat dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, fadilah dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkan ini adalah akan mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya ia pada hari kiamat nanti akan datang membawa dan memberi syafaat pertolongan bagi yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi pada saat ini, bulan Ramadan, salah satu yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yakni tadil Quran, yang mempelajari, membaca, mengajarkan Al-Quran. Apalagi di bulan-bulan Ramadan yang mulia ini, subhanallah. Mari sama-sama kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid yang kita sampaikan di awal tadi? Yakni agar menjaga lidah dari kesalahan. Kesalahan saat membaca Al-Quran. Baik itu kesalahannya ringan maupun kesalahan yang berat. Contoh, kesalahan ringan itu ketika kita membaca
bacaan yang kurang panjang. Nah, misal alhamdu atau dibaca pendek, dibaca panjang. Nah, ini termasuk ringan lain. Tapi yang paling berat adalah ketika kesalahan itu adalah kesalahan jali. Kalau pertama tadi kesalahan khafi, kalau yang berat kesalahan jali. Contoh mengubah huruf, makharijul huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, suratul Fatihah, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sebenarnya dibaca demikian, tapi ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, walaupun mungkin kita mendengar suaranya luar biasa merdunya, ya kan. Akan tetapi ketika kita telaah kembali, ya, ketika dibacanya alhamdu, maka posisi huruf tadi sudah berubah. Yang harusnya ha dengan alhamdu, maka dibaca alhamdu. Kalau sudah alhamdu bacaannya, maka sudah berubah maknanya. Bahkan tak ada maknanya sekali. Kalau kita lihat arti alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu artinya. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka alhamdu bisa aja tidak ada artinya, atau artinya lebih parah, ya. Alamin, ketika kita bilang alamin, itu bukan alam, akan tetapi penyakitan. Maka hati-hati ketika kita membaca Al-Quran itu, jangan asal baca. Ketika kita baca misalnya di awal benar, di akhir salah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka maknanya menjadi Maha Suci Allah, Tuhan yang berpenyakitan. Kan jauh, ya, jauh sekali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ketika kita membaca, hendaklah betul-betul huruf ha tidak menjadi salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, ya. Oleh karenanya pada kali ini insyaallah itu pertemuan kita yang pertama. Untuk ke depan kita akan membahas makharijul huruf. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan, kemudian kesehatan, kemudian semangat, ya, dalam belajar Al-Quran ini. Dan insya Allah kita akan berbagi terus melalui channel ini, Isarah Labuan Batu, ya. Ikuti terus Isarah Labuan Batu yang beberapa hari ini diisi oleh ustadz-ustadz muda kita. Alhamdulillah, terima kasih Ketua PD Isarah Labuan Batu, Al-Ustadz Mustafa Kamal Nasution, MPD, ya, yang telah memberikan motivasi kepada kita semua agar kegiatan kita ini diisi dengan berbagai macam kegiatan, contohnya online, ya, asrama online, kajian ilmu kitab kuning online, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan ketemu kembali, dan mari sama-sama kita menunggu berbuka puasa, ya. Insyaallah tahun minggu depan, besok hari atau jam yang sama, jam 17.30, ya, bersama saya dengan kajian ilmu tajwid. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama kita bersama terus dalam kondisi pandemi corona ini. Allah menjauhkan kita dari wabah malapetaka, dan insyaallah dijauhkanlah
diangkat Allah wabah corona di Indonesia ini khususnya, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.